Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah pelajaran yang awal tadi kalian lihat, sekarang saatnya Bu Yuli untuk menjelaskan mata pelajaran KMD atau Kemuhammadiyaan. Sebelumnya, Bu Yuli mengucapkan kepada anak-anak terima kasih selama ini sudah kooperatif sekali dalam melaksanakan tugasnya, sudah mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, kita sekarang akan menyimak tentang mata pelajaran Kemuhammadiyaan. Selamat menikmati dan selamat menyimak ya. Di pembelajaran kali ini, di pembelajaran KMD atau Kemuhammadiyaan, kita akan belajar tentang organisasi Muhammadiyah. Sebelumnya, Bu Yuli ingin tanya pada kalian, apakah kalian tahu apa itu organisasi? Nah, secara bahasa, organisasi itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya yaitu organ. Yang berarti organ itu adalah badan atau bagian dari tubuh. Kita tentu tahu sebelumnya bahwa tubuh manusia terdiri dari beberapa organ. Tubuh yang ada di dalam manusia ini merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berhubungan atau bekerja sama. Nah, kalian pasti bertanya pada Bu Yuli, Bu, contohnya organisasi itu yang bagaimana sih? Saya belum paham. Sekarang Bu Yuli akan mengambil contoh kecilnya saja. Bu Yuli mengambil contohnya dari keluargamu, dari kehidupan sehari-hari. Di dalam keluarga kalian kan terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Dan di dalam keluarga juga pasti terdapat pembagian tugas. Seperti misalnya ayah, tugasnya yaitu mencari nafkah. Ibu tugasnya yaitu membantu pekerjaan rumah, dan kamu tugas utamanya yaitu menuntut ilmu serta membantu pekerjaan orang tua yang ada di rumah. Adapun ciri-ciri dalam organisasi, yang pertama yaitu terdiri dari beberapa orang. Tadi kan Bu Yuli sudah bilang bahwa organisasi itu tidak hanya terdiri dari satu orang, harus lebih dari satu orang. Dan yang kedua yaitu memiliki tujuan dan cita-cita yang sama. Tujuan dan cita-cita organisasi biasanya dibuat bersama sehingga menjadi tujuan dan cita-cita bersama. Dan yang ketiga yaitu mempunyai program kerja. Dan setiap organisasi harus memiliki program kerja yang sesuai dengan tujuan dan cita-cita organisasi tersebut. Karena program kerja itu merupakan target dalam organisasi. Yang keempat yaitu ada pembagian tugas. Setiap organisasi itu harus memiliki jadwal dan pembagian tugas. Nah, jadwal dan pembagian tugas di sini itu biasanya disebut dengan job description. Dan yang kelima, adanya kerjasama. Kerjasama yang baik atau kerjasama yang sangat banyak orang itu sangat ada manfaatnya, yaitu meringankan pekerjaan. Dan yang terakhir, adanya komunikasi dan musyawarah bersama. Tujuannya agar tidak terjadi salah paham atau salah pengertian dalam adanya komunikasi atau masyarakat. Jadi di dalam organisasi itu agar tidak terjadi perselisihan atau terjadi gaduh, dalam bahasa Jawa biasanya ribut. Nah, semua organisasi itu juga harus memiliki tujuan. Kita akan membahas tentang tujuan organisasi. Apa saja tujuan organisasi? Yang pertama yaitu untuk mencapai cita-cita dan tujuan yang sama. Yang kedua, untuk memecahkan masalah dan mencari solusi. Yang ketiga, untuk melatih kedewasaan. Dan yang keempat, untuk berbagi pengalaman. Yang kelima, untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Yang keenam, untuk wahana silaturahmi. Yang ketujuh dan lain-lain, masih banyak tujuan organisasi itu. Kalau manfaat organisasi yang pertama yaitu menambah teman atau sahabat. Kalian kalau ikut organisasi akan banyak teman. Dan yang kedua, menambah wawasan atau pengetahuan. Kalian akan bertukar pikiran dengan teman kalian. Oh, ternyata seperti ini itu. Dan yang ketiga yaitu melatih kerjasama. Yang keempat, menumbuhkan sikap mandiri dan dewasa dalam menghadapi masalah. Yang kelima, pekerjaan itu menjadi mudah karena dilakukan secara bersama-sama atau bergotong royong. Yang keenam,
bisa menjadi sarana untuk mencapai sebuah kesuksesan, dan masih banyak lagi manfaat dari organisasi. Nah, Muhammadiyah itu sendiri bisa dikatakan juga sebagai organisasi. Kenapa bisa dikatakan sebagai organisasi? Karena telah memenuhi beberapa syarat organisasi, yaitu yang pertama tadi syaratnya kan terdiri dari banyak orang. Muhammadiyah ini kan terdiri dari beberapa pimpinan, beberapa anggota juga, jadi masuk dalam syarat organisasi. Dan ada yang memimpin juga, ada yang dipimpin, memiliki usaha juga, memiliki maksud dan tujuan yang sama. Oleh sebab itu, Muhammadiyah di sini disebut juga sebagai organisasi.